Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri sebuah kisah besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran sepanjang zaman. Sebuah kisah tentang manusia yang diberi nikmat luar biasa, tetapi gagal menjaga amanah tersebut. Kisah ini adalah tentang Qorun, seorang dari kalangan Bani Israel yang namanya identik dengan kekayaan melimpah, namun juga dengan kesombongan dan kehancuran. Pada masanya, Qorun dikenal sebagai manusia terkaya dan paling berpengaruh di tengah kaum Bani Israel. Kekayaannya melampaui batas kewajaran, pengaruhnya menjangkau banyak lapisan masyarakat, dan namanya disebut-sebut sebagai simbol keberhasilan dunia. Namun yang sering tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa Qorun bukanlah orang biasa. Ia memiliki nasab yang sangat dekat dengan para nabi. Qorun adalah keturunan langsung dari keluarga para nabi. Ia adalah cucu dari Kohas bin Lewi, sementara Lewi adalah saudara kandung Nabi Yusuf alaihi salam, dan mereka semua adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dengan demikian, garis keturunan Qorun bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama lengkapnya adalah Qorun bin Yasar bin Kohas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Tidak heran bila darah para nabi mengalir di tubuhnya, dan sejak kecil ia dikenal sebagai sosok yang memiliki keistimewaan. Selain memiliki keturunan mulia, Qorun juga dianugerahi kemampuan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ia dikenal memiliki suara yang sangat indah ketika membaca kitab Taurat. Keindahan suaranya begitu memukau hingga ia mendapat julukan Al-Munawir, yang berarti yang bercahaya. Para ahli tafsir seperti Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi sepakat bahwa Qorun adalah salah satu pembaca Taurat terbaik setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Suaranya mampu menggetarkan hati, meneteskan air mata, dan menghidupkan rasa takut kepada Allah dalam jiwa para pendengarnya. Namun, sahabat kaum muslimin, di balik segala keistimewaan tersebut tersimpan sebuah kisah pilu yang menjadi peringatan besar bagi kita semua. Kisah Qorun bukan sekedar cerita tentang seseorang yang berubah dari miskin menjadi kaya, tetapi tentang bagaimana kekayaan bisa menjadi ujian paling berbahaya jika tidak disertai iman dan rasa syukur. Masa kecil Qorun dalam kemiskinan. Di sebuah perkampungan kecil Bani Israel, Qorun kecil tumbuh dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumahnya hanyalah gubuk reyot di pinggir desa. Atapnya sering bocor saat hujan turun, dindingnya rapuh dan lantainya hanyalah tanah keras. Ayahnya bekerja sebagai pengembala, sementara ibunya menjadi pembantu di rumah orang kaya demi mendapatkan upah sekadar untuk menyambung hidup. Suatu sore yang sunyi, Qorun kecil duduk di sudut rumah yang gelap. Tangannya memegang perutnya yang keroncongan. Ia menggenggam tangan ibunya yang kasar dan penuh luka akibat kerja berat. "Ibu, kapan kita bisa makan lagi?" tanyanya lirih. Ibunya tersenyum lemah, meski air mata hampir jatuh dari pelupuk matanya. "Bersabarlah, nak. Besok ibu akan mencoba meminta sisa makanan kepada majikan ibu. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar." Kata-kata itu tertanam dalam hati Qorun kecil. Meski hidup dalam kekurangan, ia tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah. Ia membantu ayahnya mengembala, membantu ibunya mencuci pakaian, dan tak pernah lupa berdoa kepada Allah agar diberikan kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan mengajarinya kesabaran, kerja keras, dan harapan. Kedekatan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Seiring bertambahnya usia, bakat Qorun semakin terlihat. Suaranya yang indah ketika membaca Taurat menarik perhatian Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Mereka mengajaknya belajar langsung dan mendalami ilmu agama. "Qorun, engkau memiliki bakat yang luar biasa," ujar Nabi Harun suatu hari. "Gunakanlah anugerah ini untuk mengajak kaummu kembali kepada Allah." Dengan penuh rasa syukur, Qorun menjawab, "Aku merasa terhormat bisa belajar dari kalian. Semoga Allah memberkahi langkahku." Bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, Qorun turut berdakwah. Suaranya yang merdu ketika membaca Taurat membuat banyak orang menangis dan kembali mendekat kepada Allah. Namun meski dihormati, kehidupan ekonominya masih sulit. Setelah menikah dan memiliki banyak anak, beban hidupnya semakin berat. Doa yang mengubah segalanya. Suatu hari, Qorun mendatangi Nabi Musa di sebuah lembah yang tenang. Setelah Nabi Musa selesai bermunajat, Qorun menyapanya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum wahai sepupuku, Musa." "Waalaikumsalam, Qorun. Ada apa?" tanya Nabi Musa lembut. Qorun menarik nafas panjang.
"Wahai Musa, doakanlah aku agar Allah memberiku kekayaan. Aku ingin mengangkat keluargaku dari kemiskinan. Aku berjanji akan menggunakan harta itu untuk dakwah dan membantu Bani Israel." Nabi Musa memandangnya dengan penuh perhatian. "Ingatlah Korun, kekayaan adalah ujian. Tidak semua orang sanggup menjaganya. Aku yakin, wahai Musa, aku tidak akan melupakan Allah," jawab Korun mantap. Nabi Musa pun berdoa. Doa itu dikabulkan Allah. Dalam waktu singkat, harta Korun berkembang pesat. Ternaknya berlipat ganda, hasil paninnya melimpah, dan gudang-gudangnya dipenuhi emas, perak, dan permata. Bahkan kunci-kunci gudang hartanya begitu berat hingga harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Awal kesombongan. Namun kekayaan itu perlahan mengubah dirinya. Ibadahnya mulai berkurang. Kesibukannya mengurus hartanya membuatnya lupa pada Allah. Ia mulai berkata, "Semua ini hasil kerja kerasku. Aku tidak bergantung pada siapapun." Nabi Musa menegurnya dengan lembut, namun Korun justru membantah dengan sombong. Ia memamerkan kekayaannya, mengadakan pesta-pesta mewah, dan merendahkan orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 76, bahwa Korun berlaku aniaya terhadap kaumnya dan sombong dengan hartanya. Peringatan terakhir dan azab Allah. Nabi Musa datang untuk terakhir kalinya memperingatkan Korun. Namun Korun menolak, mengejek, dan mengusir Nabi Musa dari rumahnya. Kesombongannya telah menutup hatinya. Maka pada suatu hari, langit menggelap dan bumi berguncang. Rumah Korun, gudang-gudangnya, dan seluruh hartanya ditelan bumi. Korun berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia tenggelam bersama kekayaannya sebagai azab dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 81-82, bahwa orang-orang yang dahulu iri kepada Korun, akhirnya sadar bahwa kekayaan bukan jaminan keselamatan. Penutup. Sahabat kaum muslimin, kisah Korun adalah peringatan bagi kita semua. Kekayaan adalah amanah, bukan alasan untuk sombong. Segala yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kisah ini menambah iman, menumbuhkan rasa syukur, dan menjauhkan kita dari sifat sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.